Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video we will learn about simple future tense, which is one of language feature in chapter 3 for grade 10. Nah, if we learn about English tenses, kita review sedikit. We will discuss about the time first. Kalau belajar tentang tenses itu kita bicara tentang time-nya. Dan aspek lainnya yaitu kalimatnya bentuknya simple, continuous, perfect atau perfect continuous. Nah, berarti kalau dibuat tabel maka menjadi seperti ini ya. Simple past, past continuous, past perfect, perfect continuous, past perfect continuous, atau simple present, present continuous, present perfect continuous, atau simple future, future continuous, future perfect atau future perfect continuous, seperti itu. Nah, kalau belajar seperti ini kita akan lebih mudah memahami. Contoh misalnya di sini past identik dengan verb 2, present identik dengan verb 1, dan future identik dengan will. Kalau simple tanpa tambahan apa-apa, continuous identik dengan to be verb ing, perfect identik dengan have atau had, dan verb 3 perfect continuous berarti gabungan dari continuous dan perfect, have, had atau has. Kemudian to be-nya bentuk verb 3, kemudian ditambah verb ing, itu perfect continuous. Nah, itu akan dibahas di video masing-masing secara terpisah ya. Sekarang kita akan fokus ke simple future tense, berarti di sini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, simple itu berarti tidak ada tambahan apa-apa. Tidak seperti continuous yang harus ditambah to be verb ing, perfect harus ditambah have, has, had, and then verb 3, dan perfect continuous juga harus ada tambahan. Kemudian kalau future, seperti yang saya bilang, dia perlu tambahan will, yang menunjukkan modal will ini menunjukkan masa depan. Maka kata kalimatnya akan terdiri dari will, kemudian ditambah verb 1. Setelah modals, baik itu will, can, should, have to, need to, atau misalnya may, itu pasti depannya verb 1. Maka setelah will juga pasti verb 1. Keep in mind ya. Nah, sekarang kita coba lihat example of simple future tense. We will celebrate our 9th anniversary. I think we will meet her there. He will come soon. Will you call her for me? Dan lain-lain. Nah, future tense ini kalau di bab 3 kelas 10 yang kita pelajari adalah salah satu expression untuk menunjukkan intention. Ya, padahal ada banyak sekali fungsi dari future tense. Contoh yang pertama adalah future fact, menunjukkan fakta di masa depan. Kemudian menunjukkan prediction yang masih uncertain, atau dengan tambahan probably, mungkin, maybe, I think, I'm sure, I don't think. Itu menunjukkan prediksi seseorang terhadap masa depan yang masih belum pasti. Kalau future fact kan sudah pasti. Kalau uncertain prediction berarti masih prediksi yang belum pasti. And then the next function is to decide at time of speaking, untuk memutuskan apa yang akan dilakukan pada saat dia berbicara gitu. Atau fungsi yang terakhir adalah untuk menunjukkan offer, tawaran, request, permintaan, ataupun promises, janji di masa depan gitu. Nah, contoh di sini we will celebrate our 9th anniversary berarti menunjukkan planning, sebuah fakta di masa depan yang kita rencanakan kita akan merayakan anniversary yang ke-9. Lihat bentuknya, will kemudian celebrate itu verb 1 ya. I think we will meet her there. Dengan tambahan I think, maka ini menjadi prediction yang masih belum tentu benar ya, bisa jadi bisa juga tidak di masa depan. Menggunakan will kemudian verb 1. He will come soon. Di sini juga menggunakan verb 1 bisa menunjukkan future fact ataupun keputusan pada saat berbicara. Kemudian yang terakhir, will you call her for me, dengan menggunakan will dan juga call verb 1 menunjukkan request atau permintaan, apakah kamu akan menelponnya untukku gitu, sebuah order, sebuah perintah atau sebuah permintaan. Seperti itu ya. Nah, di video berikutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat bentuk pertanyaan menggunakan simple future tense. Silahkan disimak ya.